Ibu, Jiang Yunqin akhirnya mati. Mulai sekarang, harta keluarga Jiang akan menjadi milik kita. Setelah bertahun-tahun merendahkan diri, akhirnya penderitaanku berakhir. Menurutku, seharusnya kakakku dibunuh lebih cepat. Aku terlempar ke masa lalu. Kamu manusia atau hantu? Orang-orang ini sangat takut padaku. Pasti aku tidak meninggal secara wajar. Aku harus segera mencari cara untuk melarikan diri. Kamu yang membunuhku. Bukan aku yang membunuhmu. Ini awal yang sangat buruk. Aku harus pergi. Ibu, dia belum mati. Kejar dia. Tidak peduli dia manusia atau hantu, dia tidak boleh hidup sampai besok. Kejar. Cek ke sana. Aku sangat lelah. Pelanggan. Nyonya tua, sebaiknya kita cepat kembali. Kesehatanmu memang tidak baik, Pangeran Regen menunggu kita. Dia sangat khawatir. Baru saja ahli nujum bilang, permaisuri cucuku akan mengkol hari ini, tunggu sebentar lagi. Nyonya tua, nenek tua buta dari mana ini, tidak lihat jalan. Sepertinya, kamu tidak punya nasib menjadi permaisuri. Carrie, Baik, Tidak melihatku. Nyonya tua, Tidak melihatku. Carrie. Nyonya tua, Tidak melihatku. tidak ada di sini juga tidak ada. pergi, Tidak melihatku. tolong. Bagaimana? Biar aku lihat. Kamu sedang apa? CPR, CCAPA. Irama seperti apa yang paling goyang? Nyonya tua, kamu membuatku sangat takut. Aku tadi kenapa? Kamu sakit, pingsan. Gadis ini menyelamatkanmu. Gadis ini sangat baik hati. Nyonya tua, kamu sudah baik-baik saja. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Gadis. Gadis, siapa namamu? Jiang Yunqin. Mulai sekarang, kita akan menjadi satu keluarga. Tenang saja, setelah kamu menikah dengan cucuku, kami pasti tidak akan menyia-nyiakanmu. Apa ini? Yang baru saja ditandatangani Nona Jiang adalah surat pernikahan. Apa ini? Cucuku akan segera datang. Tenang saja, dia sangat tampan. Aku. Tenang saja, dia sangat tampan. Aku takut menikah.
Sial, jangan-jangan mereka kembali lagi? Nenek bilang di sini. Ya. Ayo pergi. Huaizhi, cepat kejar, cepat. Itu calon istrimu. Nenek. Kenapa nenek diam-diam keluar lagi? Aku sibuk. Dia gadis yang baik, kamu pasti akan menyukainya. Cepat kejar. Aku tidak akan menikahinya. Surat pernikahan ini, nenek simpan saja. Simpan saja untuk dinikmati perlahan. Lalu kamu mau kemana? Meskipun sudah cap jempol, aku tidak akan menikahinya. Kalian, pastikan nenek kembali ke rumah. Dasar anak nakal, kembali sini. Siapa yang mengirim kalian? Ini adalah obat paling mematikan yang dicari khusus untuk Pangeran Regen. Aku tidak rugi. Licik. Sial, ibu dan anak perempuan yang serakah ini. Membunuhku sekali saja tidak cukup, masih ingin menghabisi aku. Jangan sampai aku bertemu kalian. Tolong aku. Dari mana munculnya anak kecil ini? Aku, seorang pangeran, malah berubah menjadi anak kecil. Sial. Pasti obat yang diberikan oleh mereka. Kamu. Kakak, tolong aku. Ada jejak kaki di sini, cari di sekitar. Jangan berpura-pura jatuh, cepat kejar. Cepat periksa. Apa yang kamu lakukan? Tolong anakku. Tolong anakku. Tolong. Siapa yang punya waktu untuk mengurus anakmu? Ayo, cari ke sana. Tolong anakku, tolong. Meskipun kemunculanmu cukup aneh, tapi membawamu cukup nyaman. Benar-benar kotor. Orang lain yang terlempar ke masa lalu pasti jadi putri atau bangsawan. Kenapa sampai ke sini? Sangat miran.
Kamu, wanita ini tidak tahu aturan. Bangun, lepas baju sendiri. Sangat kotor. Berani sekali, kamu berani memerintahku. Lambat sekali, seperti seorang gadis. Kamu pergi, jangan sentuh aku. Aku adalah raja, kamu bermain rumah-rumahan, sudah kecanduan ya? Aku peringatkan kamu, kalau kamu terus begini, aku akan membuangmu keluar. Biarkan kamu hidup sendiri. Sekarang, kekuatanku hilang, memang butuh bantuannya. Kamu tahu tidak, apa itu pria dan wanita tidak boleh dekat-dekat. Pria, kamu. Kenapa? Kamu anak kecil, tahu apa tentang pria dan wanita tidak boleh dekat-dekat. Baiklah, aku akan bertanggung jawab padamu. Begini saja, oke? Siapa yang minta kamu bertanggung jawab? Posisi permaisuriku, mana mungkin seorang gadis desa bisa duduk. Baru saja siapa yang bilang padaku, kakak tolong aku. Berbalik tidak mengaku. Sial, wanita ini tidak tahu tinggi rendahnya langit. Tunggu aku pulih, lihat bagaimana aku menghadapimu. Sangat lelah. Ayo cepat tidur. Jangan harap, aku lebih baik mati kedinginan daripada dengan wanita ini. Tidur bersama. Wanita ini, ketika tidak bicara, cukup cantik. Mama, aku lapar. Ini semua kamu yang beli. Dengan apa kamu beli? Kamu punya uang? Kamu tidak mencuri kan? Tidak mungkin, hanya menjual beberapa barang saja. Sekarang, kamu seharusnya tidak nyaman keluar kan? Cukup pintar juga. Oh ya, belum tanya kamu siapa namanya. Tidak boleh dia tahu identitas asliku. Ini sikapmu pada orang yang menyelamatkanmu? Kamu lepaskan aku. Tidak kena, hehe. Kalau begitu aku panggil kamu Doek saja, sebelumnya aku punya anjing emas. Juga namanya Doek. Berani bilang aku anjing, tunggu aku pulih, kamu mati. Kamu juga makan. Tapi, terima kasih Doek, aku baru saja datang ke sini. Untung ada kamu yang menemani. Makan. Wanita ini, selain sedikit menyebalkan, sebenarnya orangnya baik. Sial, ibu dan anak itu membawa orang mengejar kita. Siapa mereka? Mereka? Ya. Orang jahat yang datang untuk membunuhku. Jika aku mati, tidak akan ada yang mengurusmu. Katakan. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Begini, Baiklah, Jiang Yuncin pasti tidak jauh dari sini. Carrie, buka pintunya. kalian siapa? Kamu pernah lihat orang ini? Tidak pernah. Ada orang di dalam? Di dalam, hanya ada ibuku yang tua dan jelek. anak sialan, kamu mengaku dengan cara lain. Carrie, Kalian harus hati-hati, ibuku baru-baru ini terkena wabah. Kalian terlihat seperti orang kaya, bisakah kalian meminjamkan kami sedikit uang? pergi jauh-jauh, kotor sekali. Kamu pasti mati. Ibu, bagaimana kalau kita pulang dulu? Tunggu.
Sayang. Jangan-jangan ini. Nyonya, ada orang yang menembakkan sinyal dari rumah pangeran. Siapa yang menembakkannya? Orang dari rumah pangeran akan segera tiba. Jika tidak ingin mati, cepat pergi. Meskipun tidak tahu apa yang datang adalah musuh atau teman. Selamatkan wanita ini dulu. Ibu, kamu benar-benar percaya kata-kata anak kecil? Mungkin. Sinyal itu hanya mainan kecil yang dia temukan. Jangan Chin, ini main kami. Apa yang kamu tunggu? Serang. Jian Yunkin, aku akan membunuhmu. Enggak. Bukan. Wanita jahat, lepaskan dia. Apapun yang kamu mau, serang saja aku. Ibu, cepat bunuh wanita sialan ini. Asalkan kalian melepaskannya, harta keluarga Jiang, aku tidak mau lagi. Tidak menyangka kamu begitu berharga pada anak ini. Harta keluarga Jiang tentu saja milikku. Tapi mahar yang ibumu tinggalkan untukmu, hanya bisa kamu dapatkan saat menikah. Asalkan kamu setuju menikahi putra pemuda perkumpulan dagang Chunjiang. Wang Baosheng, aku akan melepaskannya. Kamu. Kudengar, Tuan Wang ini punya selera unik, khusus suka menyiksa wanita. Jiang Yunchin Jangon. Tunggu lebih lama lagi. Biarkan saja dia mati. Baik. Aku mau menikah. Waktu baik sudah tiba. Pergi. Cepat pergi. Jangan berlama-lama lagi ya. Cepat. Jiang Yunkin. Aku tidak mengizinkanmu kenapa-napa. Hal ini, jangan sampai bocor, tenang saja. Mau kemana? Pangeran, kamu tidak apa-apakan. Bawahan datang terlambat, mohon ampunan pangeran. Pangeran, kemampuanmu sekarang hanya pulih 1%. Ingat Jiang Gong genakin tenaga dalam lagi. Wanita itu bagaimana? Wanita APA wanita. Jiang Yunkin. Pangeran, Yang and Maxa pasti Yang hari ini ramai diperbincangkan. Sedang melakukan ritual pernikahan di keluarga Wan, Nona Jiang. Pangeran, kamu pergi. Memang ada sedikit kecantikan. Hanya kurang sedikit kewanitaan. Tidak sebagus 18 selir di rumah saya. Lepaskan aku. Kakak, apakah kamu tidak peduli nyawa anak itu lagi? Tidak benar. Anak ini sudah tidak sadarkan diri selama 3 jam, mungkin. Sudah mati. Gu dan kalian begitu jahat. Bahkan seorang anak tidak dilepaskan. Kakak baikku, kamu sebentar lagi akan menyusulnya. Kudengar. Wang Baosheng ITU makan minum judi main wanita. Segala kejahatan dilakukan, khusus suka menyiksa wanita. Tidak tahu kamu bisa bertahan berapa hari. Buru-buru menikah ya, Kakak Baosheng. Kakak sudah tidak sabar ingin menikah denganmu. Aku tidak. Ayo cepat. Cepat bangun. Cantiknya begitu tidak sabar, lebih baik. Kita malam ini langsung masuk kamar pengantin. Tidak mau minum arak, mau minum hukuman. Aku beritahu kamu. Kamu lebih baik berhati-hati, kalau tidak. Setelah kamu masuk ke keluarga Wang, 18 selirku yang sudah meninggal akan menjadi nasibmu, mengerti?
Masih berani menghindar. Lepaskan dia. Pria yang tampan, apakah dia datang untuk menyelamatkanku? Apakah aku di kehidupan sebelumnya menyelamatkan Galaxy? Siapa yang berani membuat keributan di keluarga Wang? Aku lihat kamu sudah bosan hidup. Kakak, kamu sudah menikah dengan kakak Bao Sheng. Kenapa masih tidak jelas dengan pria lain? Kamu benar-benar teh hijau tahun 82. Jiang Wan sehari tidak menuduhku. Kamu seperti terkenal habis ya. Tidak tahu malu, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Jiang. Kamu siapa keluarga Jiang? Hidup dari warisan? Kamu si jalang kecil, sudah diambang kematian. Masih berani begitu sombong. Hari ini, kamu dan pacar pria tampanmu akan mati di sini. Kamu si jalang, masih berani selingkuh di luar, aku. Orangku. Kamu berani sentuh? Masih diam saja. Si Pat tangkap dia, tangkap dia. Aku akan memotongnya menjadi 1000 potong. Apa yang terjadi? Kamu tahu siapa aku? Kalau hari ini kamu berani sentuh aku. Pedang pribadi Pangeran Regen, pedang booming. Pantron Region. Ini tidak mungkin. Pedang booming terbuat dari besi hitam ribuan tahun, hadiah dari kaisar sebelumnya. Kemudian mengikuti Pangeran Regen, 10 tahun di medan perang berdarah. Mendek Hakim Prisasi Jamilang. Aku pernah melihatnya dari jauh, benar, itu dia. Ini. Apakah benar-benar Pangeran Regen? Tidak mungkin. Si jalang kecil ini, bagaimana mungkin kenal orang besar seperti itu? Pedang di tangannya pasti palsu, benar. Jiang Yunqin, si jalang kecil. Bagaimana mungkin kenal Pangeran Regen? Pasti mencari orang palsu untuk menipu kita. Meniru Pangeran Regen, ini adalah dosa besar yang menghukum 9 generasi. Apakah kamu ingin membunuh kita, seluruh keluarga Jiang? Kamu si pembawa sial. Tangkap dia, bunuh si penipu ini. Siapa yang bisa membunuhnya? Aku akan memberikan seluruh perak. Tidak akan menyesal sampai melihat peti mati. Pembunuhan, pembunuhan, pembunuhan. Lori. Tuan, tolong ampuni nyawa saya. Pangeran, hamba wanita ini bersedia menjadi saksi. Wang Baosheng telah melakukan banyak kejahatan. Tidak hanya menculik wanita, dia juga mengakui telah membunuh. 18 selirnya, dia pantas mati. Pangeran bertindak atas nama keadilan. Jika ada yang tidak puas, bisa mengajukan ke Mahkamah Agung. Aku siap menemani. Inikah sang Pangeran Bupati? Pangeran Bupati apa? Ini jelas Raja Neraka, Ibu, katakan. Andai aku bisa menikahi Pangeran Bupati, alangkah indahnya, kamu gila. Pandran. Hari ini, terima kasih Pandran telah menghukum kejahatan dan menegakkan keadilan. Kalau tidak, kakakku pasti akan. Kakakku cantik seperti bunga dan bulan. Pasti Wang Baosheng tidak melewatkannya. Sekarang dia kehilangan kesuciannya. Bagaimana ini? Entah benar atau tidak, berita hari ini akan tersebar. Jiang Yunqin, kamu di ibu kota. Tidak akan punya tempat berdiri. Nona Jiang ini, apakah ada kesalahan dalam hal ini? Aku datang hari ini untuk mendukungnya. Aku tidak datang untuk menegakkan keadilan bagimu. Jika ada yang berani menyebarkan rumor tentang kejadian hari ini, jangan salahkan pedangku. Dan kamu, mencuri harta keluarga Jiang, apa hukumannya? Aku akan segera mengembalikannya. Tolong ampuni nyawa saya, Pangeran.
Menyelamatkanku dan mendukungku? Apa tujuan pria ini? Mungkinkah dia tertarik pada aku? Aku bisa melupakan masa lalu, aku hanya bertanya. Di mana Goudan? Dia hilang. Aku mengikatnya di gudang kayu. Lalu dia menghilang. Hilang. Bohong. Dia seorang anak kecil yang terluka parah. Kemana dia bisa pergi? Pangeran. Hamba wanita ini berani memohon bantuan pangeran untuk mencari Goudan. Terima kasih pangeran telah menyelamatkanku tadi, dan terima kasih pangeran sudah bersedia membantu mencari Goudan. Kebaikan pangeran, aku dan Goudan akan selalu ingat. Sakit sekali. Hanya ada satu nama ini. Ada masalah apa, pangeran? Ganti nama. Pangeran. Kapan kamu akan membantu saya menemukan anjing itu? Xiaoyan, sekarang dia dipanggil Xiaoyan. Yan dari Haiyan King. Bukan memanggilnya Goudan. Kenapa dia tidak senang? Mencari orang butuh waktu, selama ini. Kamu bisa tinggal sementara di istana, kebetulan istana juga kekurangan orang. Kekurangan orang? Kalau kekurangan penjaga, saya tidak bisa bela diri. Kalau jadi kepala rumah tangga, saya bisa. Baik, kamu bantu saya cari orang, saya bekerja untukmu. Sebenarnya ingin mencari alasan untuk membuatnya tinggal. Agar tidak menarik perhatian karena mencari saya dan mengalami nasib buruk. Kepala rumah tangga juga, semua urusan, kamu cari Pak Gu. Baik, bos. Tolong cepat, bos. Tidak bisa, Huazi si anak nakal ini. Paling saka menepus saya, Jeff Hasti tidak akan menjeram orang. Untuk mencari Nona Jiang. Tidak bisa, saya harus mencari sendiri, tapi kota sebesar ini. Kamu hanya tahu namanya, ini seperti mencari jarum dalam jerami. Saya tidak peduli apakah kamu memasang pengumuman atau menawarkan hadiah besar. Kamu harus membantu saya menemukan Nona Jiang. Ini Nyonya Chu, nenek dari Pangeran Perdana Menteri. Siapa itu? Beruntung sekali menyelamatkannya. Bukankah sudah ditulis di pengumuman? Bermarga Jiang dan ada barang bukti. Lihat giok ini. Dilihat dari gambarnya, nilainya tidak murah kalau benar-benar menemukan orangnya. Bukankah ini keberuntungan besar? Ini bukan hanya mencari penyelamat, Nyonya tua ini ingin mencari istri untuk Pangeran Perdana Menteri. Giok ini jatuh dari tubuh Jiang Yunkin. Tidak disangka, dia bahkan pernah menyelamatkan Nyonya tua. Dengan giok ini, bukankah saya bisa menjadi istri Pangeran Perdana Menteri? Saya ingin bertemu Nyonya tua Anda. Ada surat pengantar? Tidak ada. Pergi sana. Apakah King Dan Enjing Barani Detong, Wisdana Pandran Perdana Menteri mencari masalah? Nyonya tua bisa kamu temui begitu saja? Cepat pergi. Kamu tahu siapa saya? Saya adalah calon Nyonya Istana, istri Pangeran Perdana Menteri. Nyonya besar. Apakah kamu bermarga Jiang? Benar? Maka tidak salah lagi. Dan ada giok yang diberikan langsung oleh Nyonya tua, pasti tidak salah. Nyonya tua merindukanmu setiap hari. Cepat undang Nona Jiang masuk. Maaf, tadi saya tidak tahu siapa Anda. Silakan masuk. Tunggu sampai saya menjadi permaisuri, saya akan mengusir kalian semua. Orang-orang yang meremehkan orang lain ini. Di dalam istana ini, selain pangeran, ada juga Nyonya tua. Dan Nyonya besar serta putranya, tapi putra kedua jarang pulang karena di sekolah. Jadi semua urusan di istana ini ditangani oleh pangeran. Kali ini, kedatanganmu, Nona Jiang, sangat membantu. Kenapa pangeran yang mengurus? Bukankah ada Nyonya besar? Nyonya besar ini. Kenapa tidak melanjutkan? Nyonya besar. Nyonya besar biasanya sangat ketat dalam memperlakukan orang, dan Nona Jiang, pangeran bukan milik Nyonya besar, jadi Saya mengerti, ini bukan kesempatan untuk merebut kekuasaan. Kalau begitu, saya akan menemui Nyonya tua dulu. Sudah 2 hari. Saya belum mengunjunginya. saya akan mengantarmu. Kenapa kamu di sini, Nona Jiang?
Dia adalah kepala rumah tangga di istana kami. Nona Jiang adalah calon permaisuri pangeran. Pangeran, ada kabar dari istana. Pangeran ketiga mendengar Anda kembali ke istana dan ingin mengunjungi. Saya pikir dia ingin menguji apakah saya diracun. Pangeran berpikir bahwa yang meracuni adalah pangeran ketiga. Mengira dia bisa menyembunyikannya dengan baik. Ayo. Mari kita temui dia. Oh ya, pangeran, calon permaisuri yang ditentukan oleh Nyonya Tua sudah ditemukan. Sekarang sedang di ruang depan, ditemani oleh Nona Jiang. Kenapa baru bilang sekarang? Ini sangat penting. Menurut Nyonya Tua, dia diselamatkan oleh Nona Jiang saat berdoa. Dan langsung mengakuinya. Menantu perempuan ini juga menandatangani perjanjian pernikahan, benar begitu. Ceritanya terdengar sangat familiar. Apakah perjanjian pernikahan ini ada buktinya? Tentu, ada sepotong giok di tangan Wan Wan. Bolehkah saya melihatnya, adik? Ternyata itu giok saya. Huaizhi datang tepat waktu. Coba lihat, ini Nona Jiang yang menyelamatkan Nyonya Tua. Dia juga calon permaisurimu, tidak terduga. Bisa menikah dengan pangeran, ini adalah takdir dari langit. Nona Jiang. Perjanjian pernikahan ini adalah keputusan nenek, kamu. Pangeran, saya bersedia. Wan Wan sudah lama mengharapkan pangeran. Bisa menikah dengan pangeran adalah keberuntungan Wan Wan. Saya ingin melihat, apakah permaisuri paman saya secantik bidadari. Pangeran, pangeran ketiga bersikeras masuk, saya tidak bisa menghentikannya. Jangan sampai Cuyu mengetahuinya. Jiang Yunqin adalah kelemahan saya. Maaf membuat pangeran ketiga tertawa, Wan Wan. Adalah tunangan saya. Apa tujuan pangeran ketiga datang hari ini? Saya dengar paman raja menghilang beberapa hari lalu. Saya sangat khawatir. Bagaimana kondisi paman raja sekarang? Apakah ada luka? Menghilang. Terima kasih atas perhatiannya. Beberapa pembunuh bayaran kelas rendah tidak bisa melukai saya. Benarkah? Sangat baik. Maka saya ucapkan selamat kepada paman raja telah menemukan seorang permaisuri yang cantik dan perhatian. Kurang ajar. Kamu tertawa apa? Tentu saja, tertawa melihat persaudaraan palsu kalian. Pasangan brengsek ini bisa kamu puji setinggi langit. Bagus sekali, paman raja. Pelayanmu ini orang yang menarik. Jika suatu hari kamu tidak bisa tinggal di istana lagi, selamat datang di sisiku. Baiklah, Pangeran ketiga. Tidak usah nyata. Sangat berharga. Ingin mengusirku? Paman raja. Kita akan segera bertemu lagi. Pangeran ketiga, kamu terlalu khawatir. Sekarang ini, Nyonya Tua seharusnya sudah bangun. Ya, dia sudah mencari permaisuri begitu lama. Pasti tidak sabar. Ingin bertemu dengan Nona Wan Wan. Pangeran, Nyonya besar. Bagaimana? Nyonya Tua kambuh lagi, sekarang sedang tidak sadarkan diri. Tidak perlu terburu-buru. Biarkan Nona Jiang tinggal dulu sementara. Bukan. Apa yang terjadi padaku? Ibu Liu. Nyonya Tua sudah tidur sehari semalam.
Saya sudah menyiapkan beberapa makanan obat, setidaknya beri dia makan sedikit. Racun ini akan membuat orang semakin lemah dalam tidur. Setelah 10 hari baru akan meninggal, Nyonya tua. Jangan salahkan aku, hanya dengan cara ini. Aku bisa menjadi permaisuri wali. Jangan minum. Ini. Nona Jong. Ternyata orang yang kita temui di kedai teh itu. Ada apa ribut-ribut? Wang Ye, Anda datang tepat waktu. Zhang Yunchin ini ingin menyakiti nenek, dia sengaja menumpahkan sup obat yang saya siapkan untuk nenek. Hanya agar nenek tidak bangun. Yang seharusnya bangun adalah kamu, bukan? Setelah berpikir keras, akhirnya kamu memutuskan untuk bermain-main dengan sup obat. Mama Liu. Apa yang mereka katakan? Benarkah? Ini. Sup obat memang ditumpahkan oleh Nona Jiang. Wang Ye, orang dengan niat jahat seperti ini harus segera diusir dari kediaman. Nenek sudah bangun. Nenek. Bagaimana perasaanmu? Kenapa banyak sekali orang di sini, Nenek? Bukankah ini kalian menantu yang Anda tunggu-tunggu? Dia cepat sekali menemukanmu. Nona Yunqing, cepat, biarkan nenek melihatmu dengan baik. Nenek. Orang yang menyelamatkanmu saat itu adalah Jiang Yunqin. Benar? Dia juga calon menantu yang saya temukan untukmu. Nenek. Apakah Anda salah lihat? Nona Jiang yang menyelamatkan Anda adalah dia. Kamu buta. Nenek ini masih jeli. Bagaimana mungkin saya lupa orang yang menyelamatkan saya? Berdiri. Kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu yang menaruh obat di sup nenek. Belum kita hitung. Apa yang kamu omongkan? Sup obat sudah tumpah, saya tidak percaya kamu masih bisa menemukan apa-apa. Mangkuk obat memang tumpah. Tapi di kerah bajumu masih ada bubuk obat. Cari saja seseorang untuk memeriksanya, tidak susah kan? Bawa dia pergi, interogasi dengan ketat. Wanon hanya mengagumi Wang Ye, tidak berniat menyakiti. Maksud nenek, Nona Yunqing. Bukankah ini takdir yang mencekatkan jodoh? Dan membawa kalian menantu untukku? Nyonya tua. Siapa yang menyangka Chu Huaixi adalah cucu yang tidak romantis, tapi tampan sekali. Yunqing, nenek tidak bohong, cucuku ini lumayan tampan. Saya hanya menyelamatkan Anda, tidak perlu menawarkan cucu besar ini kepada saya. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih, Anda bisa memberi saya sedikit harta. Nenek belum pulih sepenuhnya, lebih baik istirahat. Kami tidak akan mengganggu lagi. Pergi. Ini, Anda harus memberi saya penjelasan. Surat nikah sudah ada, kita tidak tahu, tapi masing-masing punya kesulitan. Sekarang, saya sudah membantu Anda menemukan Xiaoyan, mengembalikannya ke orang tuanya. Dan saya butuh seorang permaisuri untuk menenangkan nenek. Jadi, kesepakatan ini masih berlaku. Anda menemukan Bu Dan. Kenapa tidak bilang? Anda sudah tahu, calon pasangan nikah adalah saya. Dan dia mengenal saya. Saya hanya melihat Anda dan Jiang Wanwan saling cocok. Anda. Kalau begitu, kita sudah selesai. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Kenapa saya harus membantu Anda? Anda sulit bertahan di luar sebagai wanita. Apalagi Anda sebagai manajer istana, setiap bulan dapat 20 TL.
Setahun bisa lebih dari 200 TL. Cukup untuk membeli toko di tempat terbaik di ibu kota. Dari mana Anda bisa memiliki Jogodan? Tentu saja dia memberikannya sebagai tanda terima kasih. Luka dia tidak apa-apa kan? Hanya luka pisau. Sudah sembuh. Bagaimana dia tahu itu luka pisau? Lupakan, lihat saja saat dia mandi. Jika salah lihat, ya sudah, jika benar. Chu Weizi setiap kali menyebut Goudan. Terlihat aneh. Jika ada bekas luka di bahu kirinya. Apakah ada kejadian aneh seperti Conan kuno? Pangeran, ada masalah besar. Pangeran. Utusan asing datang untuk berunding, ingin setengah peta negara kita. Apa? Ini masalah besar, saya harus segera ke istana. Urusan rumah sementara serahkan pada Anda. Pangeran tenang, semuanya ada saya. Selagi kamu tidak ada, aku menyelinap pergi. Lepaskan aku. Akulah sang permaisuri. Lepaskan aku. Kamu. Pangeran ketiga, tolong aku, pangeran ketiga. Ternyata aku masih saja dibodohi oleh paman. Aku bilang, dia yang tidak tertarik pada wanita. Kenapa tiba-tiba di depan umum menunjukkan kasih sayang padaku? Sepertinya dia punya seseorang yang ingin dilindungi. Dia ternyata melindungiku. Aku bisa menyelamatkanmu, tapi kamu harus melakukan apa yang kukatakan. Di kamar paman ada sebuah peta. Itu adalah bukti dia berkolusi dengan bangsa asing. Aku ingin kamu membawanya padaku. Mengingat kamu pernah menyelamatkanku, sebelum pergi, aku akan berbaik hati membantumu. Pangeran, bawahan ada urusan penting untuk dilaporkan. Katakan. Wan Wan bilang, Yun King adalah mata-mata. Masuk ke istana hanya untuk peta itu. Lengah. Wanita ini pandai berbicara, kata-katanya tidak bisa dipercaya. Keluar. Pangeran, ini aku. Kamu turun dulu. Baik. Mau kabur? Tidak juga, hanya saja, tidak sempat berpamitan. Lalu kenapa kamu mengambil peta ini? Tidak peduli kamu percaya atau tidak. Aku sebenarnya ingin membantumu. Kamu sementara tinggal di kamarku, jangan keluar. Kamu mau mengurungku?
agar kamu tidak menyelinap pergi lagi. Jaga dia, jangan biarkan dia keluar. Baik. Apa-apaan ini? Aku baik hati membantumu. Kamu malah mengurungku. Kenapa aku mengira kamu adalah Goudan yang baik? Tidak akan pernah meragukanku. Menyesal pun tidak ada gunanya. Bagaimana kamu bisa keluar? Tentu saja pangeran percaya padaku, jadi dia melepaskanku. Dan kamu? Sekarang hanyalah mata-mata yang mencuri peta. Pangeran tidak pernah menyebutkan hal ini, dia tahu begitu jelas. Identitasnya mungkin tidak sederhana. Kamu, apa lagi yang kamu tahu? Tentu saja aku tahu segalanya. Kamu menyusup ke istana pangeran. Hanya untuk mencuri gambar rengkengan. Bagaimanapun, kamu adalah mata-mata, sudah pasti. Saat pangeran kembali, kamu pasti mati. Kamu tahu dengan sangat jelas. Sepertinya, kamulah mata-mata yang sebenarnya. Apa yang kamu omongkan? Aku bilang kamu bodoh, kamu benar-benar tidak punya otak. Pernahkah kamu memikirkan hukuman mati untuk 9 generasi? Kita ini sepupu. Siapapun yang menjadi mata-mata, kita akan mati bersama. Orang di belakangmu yang menyuruhmu melakukan ini, tidak menjelaskan dengan jelas padamu? Tidak mungkin, dia bilang. Siapa dia? Dia menyuruhmu untuk memfitnahku dan membuat Chu Huaizi sibuk. Tidak bisa lepas. Ini justru menunjukkan betapa pentingnya gambar rancangan ini. Kamu. Pangeran. Bisa menemukanmu. Sepertinya otak lawan juga tidak bagus. Chu Huaizi dalam bahaya. Aku harus menyelamatkan pangeran. Utusan kali ini datang. Apakah untuk urusan perundingan? Atas perintah raja, datang untuk berunding dengan negara, and tentang perundingan. Apa yang kamu bicarakan? Benar-benar tidak mengerti. Dari mana ini? Tidak mengerti. Pangeran, apa yang dia katakan? Tidak mengerti. Penerjemahnya mana? Aku akan segera pergi. Paman, utusan datang, ini hal besar. Kamu malah tidak mempersiapkan penerjemah sebelumnya. Ini terlalu tidak sopan. Apa maksud negara Anda? Meremehkan kami? Utusan, tenanglah, penerjemah sedang dalam perjalanan. Wali Raja terlalu ceroboh. Jika perundingan kedua negara gagal, Wali Raja akan menjadi orang yang bersalah. Pangeran, penerjemah dibunuh. Cari lagi. Tidak bisa ditemukan. Sepertinya Paman tidak serius dengan perundingan. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu ceroboh dan tidak sopan pada utusan? Negara Anda menghina saya. Perundingan ini selesai. Kenapa pergi? Bagaimana dengan perundingan? Panggil orang. APA maksudnya? Ya, hal besar seperti ini, terjadi kesalahan. Wali Raja sebaiknya pikirkan bagaimana menjelaskan pada Raja. Hammond. Jika perundingan gagal, perang akan peka. Jika rakyat tahu ini terjadi karena Anda, bagaimana mereka akan memandang Anda? Apakah Anda pikir saya tidak bisa melihat tipu muslihat Anda? Sekarang, Paman, mari selesaikan urusan di depan mata. Jika tidak, posisi Anda sebagai Wali Raja mungkin tidak akan bertahan lama.
Jika saya tidak kembali, perang akan segera dimulai. Maaf saya terlambat. Saya penerjemah untuk perundingan ini. Anda bahkan memiliki wanita yang bisa berbicara bahasa asing. Ya, jadi bisakah kita mulai berunding sekarang? Pangeran ketiga tampan dan bijaksana, saya sangat menghormati Anda. Apa yang mereka bicarakan? Lihat saya. Dia bilang pangeran ketiga, Anda bodoh dan kuat. Sangat bodoh. Apa maksud Anda? Dia bilang kalian semua bodoh. Anda sampah. Pangeran ketiga, mereka menghina Anda sebagai sampah. Perani menghina saya seperti ini. Saya akan membunuhmu. Berhenti. Apakah Anda menerjemahkan dengan sembarangan? Seseorang tanpa latar belakang. Apa hak Anda untuk berada di sini? Ayo. Usir dia keluar. Baik. Saya penerjemah yang diundang oleh wali raja. Paman. Apakah yang dia katakan benar? Jika Anda mengaku, itu akan menjadi kejahatan besar. Bagaimana Anda bisa keluar? Saya di sini untuk membantu Anda, oke? Benar. Dia adalah penerjemah yang saya undang. Sejak dulu tidak ada wanita yang berpartisipasi dalam politik. Paman, Anda melawan raja, di mana Anda menempatkan kaisar? Di negara kami, tidak pernah ada wanita yang berpartisipasi dalam politik. Wali raja melakukan ini benar-benar mengacaukan pemerintahan. Wali raja, apakah Anda memanfaatkan usia muda kaisar untuk menguasai pemerintahan sendiri? Mengapa Anda menggunakan seorang wanita sebagai penerjemah? Ini sangat tidak menghormati kami. Saya melihat Paman tidak menghormati utusan. Anda benar-benar ingin berperang. Jika tidak, masalah penerjemah kecil ini. Mengapa bisa berlarut-larut begitu lama? Ini adalah bencana bagi negara. Ayo, bawa dia pergi. Siapa yang berani? Paman, apakah Anda masih ingin melindunginya? Baru saja, dia hampir. Dia adalah orangku. Aku pasti akan melindunginya. Maaf. Ini adalah perangkap yang ditujukan untukmu. Aku ingin membantu, tapi tetap saja gagal. Tidak apa-apa. Bahkan jika kita berhasil hari ini, dia akan mencari kesempatan lain. Tapi aku senang. Kamu tidak menyalahkanku. Paman Kaisar. Karena kamu bersikeras melindungi si penyihir ini. Jangan salahkan aku jika aku bertindak sesuai aturan. Serang. Kaisar tiba. Hidup Kaisar, hidup Kaisar, hidup Kaisar. Bangunlah. Perani sekali, Perani Beraninya bermain senjata di dalam istana. Kaisar kecil itu mirip denganmu. Jangan bicara. Apa yang terjadi? Kakak ketiga, kamu yang bicara. Yang mulia, menyambut utusan negara asing adalah hal yang sangat penting. Paman Kaisar bahkan tidak menyiapkan penerjemah. Dan membiarkan seorang wanita ikut campur dalam urusan pemerintahan. Akibatnya, wanita ini sengaja mengacau, membuat utusan tidak puas dengan kita. Mereka mengancam akan perang. Tangkap wanita yang berani ini. Aku akan menghukumnya dengan berat. Yang mulia, ini semua adalah kesalahan hamba. Hamba bersedia menanggung semua tanggung jawab. Semoga yang mulia bisa memberinya maaf. Maafkan dia. Dia mirip sekali dengan Goudan. Kok bisa ya? Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Yang mulia bijaksana dan perkasa. Hamba kecil ini terkesima oleh aura kekaisaran yang mulia. Sehingga hamba lupa diri. Wanita ini berbeda dengan yang lain. Belum pernah ada orang yang memperlakukan aku sebagai orang dewasa.
Lalu mengapa kamu sengaja mengacau? Hamba memang sengaja. Kamu mengaku, Yang Mulia, dia memang berniat jahat. Tapi hamba punya alasan melakukan ini. Bangun dan bicara. Utusan negara asing. Dengan dalih perundingan, mereka ingin membagi harta karun. Tapi mengapa barang kerajaan kita harus dibagi dengan orang asing? Pangeran juga tidak setuju dengan perundingan ini. Itu sebabnya dia menyuruhku sengaja menyulitkan. Omong kosong. 3 pangeran dan para menteri mendukung penuh perundingan damai. Apa maksud kalian sebenarnya? Kamu benar, tapi bagaimana dengan para utusan ini? Mereka datang untuk berunding, tapi bahkan tidak bisa berbahasa Mandarin. Terlihat tidak ada niat baik maupun orang yang kompeten. Siapa bilang negara kami tidak punya orang yang kompeten? Menghadap Yang Mulia. Putri. Kenapa kamu diam-diam ikut? Kalau aku tidak ikut, kalian bahkan tidak mengerti apa yang orang lain katakan. Ini adalah sang terkenal, Pangeran Wali. Aku sudah lama mengagumimu. Catatan pelarian putri bodoh, ini sudah jelas. Dengan dia sebagai sandera, semuanya aman. Jika kalian tidak bekerja sama. Meskipun negara kami sejak dulu dikenal sebagai negara yang beradab. Tapi bukan berarti kami tidak bisa berperang, sebaliknya, kami punya Pangeran Wali. Pahlawan seperti dia, ibuku lebih baik mati, berjanji untuk membela negara. Dan kalian? Bisakah kalian menanggung konsekuensinya? Kami juga tidak takut mati. Kalian memang tidak takut, tapi putri kalian masih di sini. Sebaliknya, perang hanya merugikan kalian. Lebih baik kalian menyerahkan separuh peta yang lain. Yang Mulia akan mengingat kebaikan ini. Dan akan menjaga persahabatan kedua negara. Kamu. Baik, mari kita bertanding. Jika kalah kami akan menyerahkan pita. Baiklah, pertandingan bagus, tapi apa yang akan kita pertandingkan? Saya tidak berbakat. Dikenal sebagai pemanah terbaik di negara kami. Dan prajurit terbaik kalian. Sangat cocok. Sudah lama mendengar tentang kecepatan luar biasa sang putri. Tak ada yang bisa menandingi. Panahan bagus, tapi bagaimana menentukan pemenangnya? Selang kita betul. Juga kecepatan, jika kalian menang. Saya akan memberikan pita kepada kalian. Jika kalian kalah, maka serahkan separuh pita yang lain. Kepada kami. Pangeran Wali, apakah kamu yakin? Paman, jika kalah, peta ini jatuh ke tangan negara asing, maka akan menjadi aib besar bagi negara kita. Kenapa aku merasa 3 pangeran ini sangat ingin negara asing menang? Dia sangat antusias terhadap putri ini. Jangan khawatir, aku tahu. Paduka, hamba bersedia mencoba. Paman Kaisar hebat sekali. Raja muda tidak buruk. Bahkan cara berpura-pura jadi orang dewasa mirip sekali dengan Dogdan. Jangan-jangan mereka ada hubungan keluarga? Putri, giliranmu. Busur panah kalian tidak biasa aku gunakan. Aku pakai punyaku sendiri. Panahnya cepat sekali, sekejap mata sudah ditarget. Kecepatannya jauh lebih cepat dari Raja Muda. Dalam kondisi normal, tidak mungkin secepat ini. Putri, benar-benar pemanah jitu yang layak. Paman, kamu kalah. Paduka, Paman Kaisar tahu tidak bisa menang, tapi tetap mencoba. Mungkin sejak awal sudah berniat memberikan peta ke negara asing.
Paduka, hamba. Jika kamu bersedia menikah denganku, pertandingan ini bisa tidak dihitung, aku juga bisa menjadikan separuh peta lainnya sebagai mahar dan memberikannya kepada kalian. Putri negara asing ini, jangan-jangan tertarik pada Raja Muda? Lagi pula Raja Muda juga belum menikah. Menikahi putri juga tidak apa-apa, bisa menyelamatkan peta. Percayalah, Raja Muda pasti setuju. Alasan kamu bisa menang, karena busur ini khusus dibuat. Tidak bisa dianggap kemampuan asli. Kalian juga tidak bilang tidak boleh pakai busur khusus. Bagaimana? Negara beradab yang terhormat. Mengerti? Kerajaan kami tentu tidak akan ingkar janji. Jika seperti ini, aku yang tidak bisa memanah. Juga bisa mengalahkanmu. Kamu mengalahkanku? Dengan APA? 3 hari saja aku bisa. Apa kamu tidak berani? Apa yang tidak berani? 3 hari lagi, kebetulan pesta ulang tahunku. Baiklah. 3 hari lagi, jika aku kalah, tidak hanya Raja Muda jadi milikmu. Nyawaku juga jadi milikmu. Baik. 3 hari lagi, bagaimana kamu akan bertarung dengan putri? Kamu khawatir padaku? Kamu? Raja ini hanya khawatir pada peta. Tahu. Aku rela mengorbankan nyawaku demi menjaga kesucianmu. Kamu benar-benar bisa melakukannya? Tentu. Negara asing paling terkenal dengan perangkat misteriusnya di dunia. Kamu, seorang wanita lemah, berani bicara besar seperti ini. Kamu sudah melebih-lebihkan. Menggiling. Camel Land. Tunggu aku menggambar, biar kalian terkesan. Apa ini? Browning. Untuk apa? Menembak tepat sasaran dari jarak jauh itu mudah. Hanya benda kecil ini bisa menembak tepat sasaran dari jarak 100 meter, seperti yang kamu katakan. Kenapa kamu tidak bilang kamu bisa terbang? Lupa ini masih zaman busur, belum pernah lihat senjata api. Aku, seorang dokter teknik, malah diremehkan oleh orang kuno ini. Tunggu saja. Jangkauan Browning 30 meter, kalau diganti dengan kaliber besar. Bisa langsung mencapai 2.500 meter, pokoknya dengan ini. Membunuh dari jarak jauh bukan masalah. Senjataku terlalu maju, kalau tidak percaya bagaimana. Aku tahu ini agak sulit dipercaya. Tapi, ini memang bisa. Kamu butuh apa? Aku akan suruh bawahanku menyiapkannya. Pangeran, ini masalah besar. Apakah Anda benar-benar percaya dengan gambar kecil itu? Bisa mengalahkan putri dan negeri asing. Bagaimanapun dia bermaksud baik, lakukan seperti yang dia katakan. Baik. Kamu benar-benar mirip dengan Goudan, cepat katakan. Apakah kamu punya nama lain, Goudan? Lonsong. Aku bukan Goudan kalau mirip itu dengan Paman Kaisar. Nenek Kaisar bilang, aku dan Paman Kaisar waktu kecil. Mirip sekali. Kaisar kecil mirip dengan Goudan. Dan Chu Huaizi waktu kecil juga mirip dengan kaisar kecil. Jangan-jangan. Tidak, aku harus membuktikannya. Goudan pernah terluka di bahu kiri. Kalau
akan jatuh. Kamu. Pancharan. Ada apa? Lapor pangeran, baru saja ada kabar dari istana. Putri dari negeri asing menghilang. Kamu sama sekali tidak terluka, hanya bohong agar aku membawamu kembali ke istana. Siapa yang suruh kamu bodoh? Aku memang bohong. Mau bagaimana? Lepaskan. Mari kita pergi. Baik. Dia. Tina. Lisik. Pergi dan beritahu istana, orangnya sudah ditemukan. Berhenti. Kakak Huaiji. Aku akan membuat kakak Huaiji membatalkan pernikahan dengan SI perempuan Kazar Ani. Baik, bercerai ya bercerai. Bagikan hartanya setengah untukku. Kamu tidak tahu malu. Merebut istri orang, mana ada yang lebih tidak tahu malu dari kamu, masih seorang putri. Bisa saja tidak tahu malu. Kakak Huaiji, lihat dia. Bercerai. Setengah. Apa ini medan perang? Semua orang datang, seseorang benar-benar. Lala tidak akan hinggap di telur yang tidak rata. Kamu. Zhang Yunqin. Suamimu hampir direbut, kamu masih bisa tertawa. No, no, no. Aku adalah elang yang terbang tinggi. Bagaimana bisa terbelenggu oleh pria? Ayo, waktunya tidur cantik. Kakak Huaiji, aku tidak kenal tempat ini. Temani aku jalan-jalan, ya? Jika putri tidak keberatan, tinggallah di sini. Tunggu sampai pesta ulang tahun Kaisar, kita pergi bersama. Tentu saja kata kakak Huaiji bagus. Putri. Aku datang ke sini sebenarnya atas perintah ayahku. Bagaimanapun juga, harus mendapatkan peta itu. Peta dan kamu. Keduanya harus aku dapatkan. Aku akan mengganggu Paman Kaisar selama 2 hari. Paman Kaisar pasti tidak keberatan, kan? Silakan. Pangeran ketiga. Membiarkanmu tinggal di kediaman pangeran muda adalah untuk suatu hari nanti. Menjadi bidah yang paling berguna bagiku. Wanwan bersedia untuk pangeran ketiga menempuh bahaya. Jika kamu bisa membantuku menyelesaikan urusan ini, aku juga bisa membuatmu menjadi putri muda sesuai keinginanmu. Bagaimana? Semuanya sesuai perintah pangeran ketiga. Besok akan ada pesta di kediaman untuk menjamu putri. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Wanwan pasti akan membantu pangeran ketiga. Terlaksana hasratku. Mengapa semua keuntungan selalu dimiliki Paman Kaisar? Aku takkan membiarkanmu mendapat bantuan lagi, tunggu sampai aku mendapatkan putri dari negeri asing. Maka takkan ada yang bisa menghalangiku lagi. Kakak Huaiji, dupa pen yang kau kerakan untukku. Sangat harum, memang membuat tidurku lebih nyenyak di malam hari. Membantu putri adalah kewajibanku, tak perlu disebut-sebut. Kakak Huaiji sangat perhatian. Kamu tidak kuat minum, minumlah sedikit saja. Urus saja putrimu.
Yun King, mulutmu bilang tidak peduli, tapi hatimu memilikiku. Makanya gak sembunyi. Kakak YG, menang lesap. Putri tak perlu sungkan. Mari makan udang. Kakak YG, aku ingin makan udang. Makanlah. Udang ini sengaja kusuruh orang bawa dengan cepat dari pesisir. Khusus agar Putri bisa mencicipi kesegarannya. Putri adalah bangsawan, biar aku saja yang melakukannya. Besok adalah pesta ulang tahun Kaisar. Itu juga hari perjanjian kita. Aku pasti akan membuatmu kalah telak. Dengan apa? Pulang saja ke padang rumputmu bermain lumpur saat aku sedang bertanding menembak. Kamu mungkin masih minum susu. Mulutmu tajam. Lebih baik kamu berlutut dan memohon padaku sekarang. Besok saat kamu kalah, aku akan memberimu ampunan. Tenang saja. Aku pasti akan membuatmu pulang sambil menangis mencari ayah. Kamu juga sudah mabuk. Aku akan mengantarmu pulang. Kenapa minuman ini membuatku sangat panas? Putri, biar aku antar Anda kembali untuk beristirahat. Ayo. Padahal sudah minum obat mabuk, kenapa masih pusing begini? Pandron. Nyonya berhasil, si jalang itu sudah naik ke ranjang pangeran muda. Dia sangat bersemangat, dan untuk calon permaisuri, hamba juga sudah menyiapkan tempatnya. Pengurus kian dalam hal itu. Sangat tidak tahu malu. Besok pasti kamu akan melihat pertunjukan yang bagus. Takkan ada yang bisa menghalangi masa depan anakku. Nyonya tua, cepatlah pergi melihat. Mereka sudah mabuk seperti itu. Aku tahu Anda menyukai Nona Jiang. Tapi mereka tidak boleh melakukan itu, cepatlah pergi melihat. Ayo, bawa aku melihat. Ayo, ayo. Nyonya tua.
lihatlah. Sang Getadak Pantas, lihat, lihat. Nyonya besar. Kenapa kamu? Siapa lagi kalau bukan aku? Nyonya besar sungguh berkuasa. Datang sini untuk bulan. Kalau bukan karena aku yang berbaik hati, mungkin sudah kehilangan kepala. Kenapa? Aku di rumahku sendiri, ada masalah apa? Atau kalian pikir aku seharusnya di mana? Nyonya besar, sungguh licik. Membunuh keluarga kerajaan adalah kejahatan besar. Nyonya besar, sungguh licik. Membunuh keluarga kerajaan adalah kejahatan besar. Jangan asal bicara di sini tanpa bukti. Jangan asal menyudah. Nyonya besar memberi obat semalam. Hanya seharusnya yang mendapatkan adalah dia. Nyonya besar, tolong selamatkan aku, si brengsek itu. Dia ingin membunuhku. Bicara tentang setan, setan pun datang, tampaknya ada yang sia-sia. Berakhir seperti ini. Nyonya rumah, bisa melakukan hal yang memalukan seperti ini. Tajam dan kejam, hati yang jahat. Bagaimana bisa pantas disebut ibu? Memang keke yang hebat, bagus. Itu cucu cicitku, kan? Sekarang hidupku ada harapan. Nenek, tenanglah. Kalian sibuk saja, Kin, sisanya. Nenek pasti akan membela keadilanmu. Dad Ann. Bawa Samuel orang ini, bawa mereka pergi. Jangan, Nyonya tua, lepaskan aku. Tidak, masih ada satu orang. Putri asing. Brengsek, aku akan membunuhmu. Jangan lari. Aku akan membunuhmu, brengsek, jangan lari. Hal ini. Aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Kalau dulu kita semua dewasa, tapi orang ini tidak hanya tampan, tapi juga di bidang itu ada kelebihan. Aku menahan putri di sini. Ada maksud lain. Kamu curiga dia punya niat buruk. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Kim. Pria brengsek, kenapa tiba-tiba jadi jahat begini? Ini benar-benar bikin susah nahan diri. Masalah sang putri, biar aku yang urus dulu. Kemarin malam capek banget. Pulang dan istirahat yang cukup. Kemarin malam kesempatan bagus, tapi lupa lihat bekas lukanya. Hari ini ulang tahun Baginda. Aku ingin menari untuk merayakannya. Bagus. Aku benar-benar merasa kaisar kecil ini mirip banget sama Dogdan. Mirip banget. Kamu pikir mungkin dia keluarga kerajaan yang hilang? Kalau memang ada keluarga kerajaan yang hilang, pasti akan ada kabarnya. Benar juga.
Bagus, putri benar-benar menari dengan indah. Putri kita adalah wanita tercantik di seluruh dunia. Aku sudah siapkan acara, Nona Jiang. Bagaimana kamu mau memberi selamat pada Baginda? Jangan-jangan datang dengan tangan kosong? Ulang tahun Baginda. Tentu saja aku tidak datang dengan tangan kosong. Aku siap menyanyikan sebuah lagu untuk Baginda. Apa ini? Bentuknya aneh banget, bisa juga buat main musik? Di kerajaan ini belum pernah ada alat musik seperti ini. Kalau tidak bisa, lebih baik jangan mempermalukan diri. Mengganggu Baginda. Itu dosa besar. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Kamu belum pernah lihat, bukan berarti tidak ada. Aku tidak percaya ada yang pernah lihat benda ini. Baiklah pangeran ketiga, kalau aku menang dalam pertandingan hari ini, kamu harus minta maaf padaku atas ketidaktahuanmu. Cepat mainkan, biar aku dengar. Nyalakan lilin, ucapkan harapanmu di masa depan. Setiap mimpi akan terwujud, nyanyikan lagu selamat. Kita saling mencintai, doakanmu sehat dan damai. Ucapkan selamat tinggal pada semua masalah, ucapkan hai pada semua kebahagiaan. Sayang, selamat ulang tahun. Setiap hari penuh dengan keindahan, lihat bunga kebahagiaan mekar untukmu. Dengarkan musik indah yang menyambutmu. Sayang, selamat ulang tahun, semoga kebahagiaanmu abadi. Aku belum pernah mendengar suara seindah ini. Alat musik ini bisa mengeluarkan suara yang ajaib. Nona Jiang benar-benar orang yang luar biasa. Tidak. Cepat bawa ke sini, biar aku lihat. Cepat. Ini namanya apa? Ini namanya gitar, hadiah ulang tahun dari hamba untuk Baginda. Aku suka. Putri, bukankah dikatakan bahwa negeri asing memiliki banyak pengrajin yang terampil? Segala sesuatu bisa dibuat, alat musik yang rumit seperti ini. Kalian tidak memilikinya, kan? Apa yang hebat dari ini? Di negeri kami ada yang lebih baik lagi. Bawa ke sini. Ini adalah busur panah terbaru kami, kalah di bawah ini. Juga merupakan kehormatanmu. Ternyata Putri masih menyimpan satu trik. Kenapa? Takut. Jika kau sekarang bersujud dan mengakui kesalahanmu, dan membungkuk 3 kali kepadaku, aku mungkin bisa memaafkanmu. Putri, masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Siapa yang kalah dan siapa yang menang, belum tentu. Ini adalah kesalahanmu sendiri. Lebih cepat dari sebelumnya. Inilah kemampuan sebenarnya dari putri kami. Bahkan Paman Kaisar tidak bisa mengalahkan putri. Nona Jiang, mengapa mencari kematian sendiri? Pimpin. Percayalah, aku tidak akan kalah. Apa itu yang baru saja terbang di depan mataku? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba terdengar suara bang dan targetnya tertembus? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ada sesuatu yang lebih cepat dari busur panahku di dunia ini? Ini bukan busur panah. Ini adalah jenis busur panah. Aku menyebutnya pembunuh busur panah.
Kenapa? Putri kalah dan ingin mengingkari janji, Baginda? Negeri asing ini tidak menepati janji. Siapa bilang aku ingin mengingkari janji? Kalah tahuan, terima konsekuensinya. Tunggu. Bagaimana bisa membuktikan bahwa gambar yang diberikan putri itu asli, Paman Kaisar? Lebih baik kau bawa setengah peta itu. Mari kita bandingkan. Baik. Pangeran, ada masalah besar. Bajanga. Gambarnya hilang. Apa? Paman Kaisar. Barang sepenting ini bisa hilang di tanganmu? Pangeran Wali, apa yang sebenarnya terjadi? Baginda, hamba pasti akan menyelidiki hal ini. Bajanga. Seperti yang diketahui semua orang, penjaga istana Pangeran Wali seperti penjara. Bahkan lalat pun tidak bisa masuk. Mungkinkah Paman Kaisar mencuri sendiri, ingin menelan harta karun itu? Bermaksud memberontak. Wali kota ternyata punya rencana seperti ini, tak heran dia berani bertindak semaunya. Baginda masih muda, mungkin dia sudah tidak tahan duduk diam. Wali kota, apakah yang dikatakan kakak ketiga benar? Baginda, hamba sama sekali tidak berniat memberontak, tapi sekarang tampaknya peta itu memang dicuri dari ruang belajar. Baginda, Paman sekarang memiliki peta yang lain. Katanya dicuri, sebenarnya sedang mencari harta karun secara diam-diam. Mungkin juga tidak ada yang tahu. Baginda, wali kota harus segera dikurung. Lalu selidiki kehilangan peta itu. Jika tidak, akan ada banyak masalah di kemudian hari. Mohon Baginda mengurung wali kota. Wali kota, apa lagi yang ingin kamu katakan? Baginda, kehilangan peta itu adalah kelalaian hamba. Hamba bersalah. Tapi untungnya peta yang dicuri itu hanya umpan hamba. Itu palsu. APA. Palsu. Baginda, tidak hanya itu, gadis itu segera akan menangkap pencuri peta. Tidak mungkin, dia tidak punya bukti. Bagaimana membuktikannya? Saya menaruh bubuk fluoresen di peta palsu di meja belajar. Pencuri pasti akan terkena, cukup matikan semua lilin di ruangan. Lalu dia akan terlihat aslinya. Matikan lampu. Dia adalah pencuri peta itu. Kalian berani menjebak saya? Tidak menjebakmu, apa percaya kamu masih ke sini? Hanya untuk pangeran, hitunganmu itu. Hampir saja menaikkanmu, kan? Menganggap semua orang bodoh. Bangsat. Tangkap pencuri ini. Bawa dia keluar. Berdasarkan kalian juga ingin menangkap saya. Ayo. Hidungnya tidak. Tidak baik. Pangeran, kamu di mana? Kinkin, kamu berdiri di sana, jangan bergerak. Kamu di mana? Kinkin. Kinkin, kamu di mana? Kinkin. Pangeran, gadis yang mungkin diculik oleh mereka. Saya penasaran. Bagaimana kamu membuat Chu Huaizi jatuh cinta padamu? Putri sekarang. Belum keluar kota, kan?
Putri bertanya, kenapa kamu tidak menjawab? Kamu juga bilang. Itu cinta. Cinta itu mengikuti hati. Tapi yang Putri lakukan pada pangeran, semua adalah paksaan. Kamu pintar, punya ingatan yang bagus, kalau di negara kami. Pasti jadi aset besar. Tapi sekarang, aku harus menyingkirkanmu. Hanya dengan cara ini. Hati Chu Huaizi akan beralih padaku. Kalau aku mati, dia akan semakin membencimu. Maka aku akan menggores wajahmu. Agar kamu tidak pernah punya kesempatan untuk menggoda dia dengan wajah ini lagi. Setelah itu aku akan mengirimmu ke rumah bordil. Agar kamu melayani pria-pria itu setiap hari. Nanti meskipun dia menemukanmu, melihat wajahmu, dan melihatmu melayani semua orang, pasti dia tidak akan mau kamu lagi. Berhenti. Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya sekarang. Pintu gerbang kota sudah ditutup, kalian tidak bisa keluar. Selama aku masih memegangnya, pangeran akan mengantar kami keluar kota, bukan? Putri. Tindakanmu ini tidak takut memicu perang antara dua negara. Dan bukanlah, Baiklah, Putri akan mundur satu langkah, lepaskan dia. Tapi kamu harus ikut denganku, jadi kekasihku, begitu. Itu juga bisa dianggap sebagai pernikahan antara dua negara, pasti tidak akan ada perang. aku tidak akan ikut denganmu. Kalau begitu aku akan membunuhnya bersamaku. Lepaskan dia. Aku bisa jadi sanderamu. Kamu memang sangat setia. Tapi aku dan sisa pengawal tidak bisa melawanmu. Apa yang kamu inginkan? Jangan. Diam. Sujud. Sujud dan hormat padaku. Aku akan permainkan untuk melepaskannya. Mimpi. Chu Huaizi, jangan dengarkan dia. Sujud. Atau aku akan membunuhnya sekarang. Baik. Aku sujud. Asal kamu melepaskannya, aku bisa memotong tanganku sendiri. Sehingga tidak akan menjadi ancaman bagi kalian. Kamu benar-benar bersedia melakukan ini untuknya. Aku seorang putri yang merendahkan diri untuk menikahimu, tapi kamu malah menolakku. Kenapa? Karena dia lebih baik darimu. Wanita berhati ular sepertimu. Pasti tidak akan ada yang benar-benar mencintaimu. Diam. Pemberontak berani, cepat menyerah. Laporkan pada pangeran, pasukan asing yang bersembunyi di ibu kota. Sudah semuanya ditangkap dan dimasukkan ke penjara, mohon keputusan. Ini tidak mungkin. Sejak kamu masuk ibu kota, kamu sudah diawasi oleh Raja Muda yang bijaksana, jadi kamu datang sendiri. Untuk menyerahkan kamu. Kamu bohong, rencanaku sempurna. Tidak mungkin ada celah. Pasti kalian orang Zongyuan licik dan curang. Tidak bisa menang lalu banyak bicara. Kalian sendiri serakah dan tidak bermoral, mencuri milik kami. Menukarmu dengan dua kota seharusnya tidak masalah. Lepaskan aku. Jika ada sedikit saja yang terjadi padaku, ayahku pasti akan menghancurkan kalian. Katakan, apakah setiap prajurit Zongyuan memiliki senjata ini? Apakah busur kalian lebih cepat, atau kami yang akan menginjak tanah kalian? Lebih cepat. Bajingan, berani sekali kamu. Ambil sesuatu dari sang putri untuk mempercepat proses. Ganti rugi dan menyerahkan tanah. Pangeran, ini. Lakukan seperti yang tidak akan sama maisuri. Baik. Bawa pergi. Jika di balik sang putri asing tidak ada orang yang membimbing, bagaimana dia bisa menimbulkan keributan dalam waktu singkat? Dan dengan mudah membawaku keluar dari istana. Orang yang membantu pasti memiliki tujuan besar. Pangeran ketiga. Huaizi.
Paman Kaisar, Paman Kaisar. Dulu kamu tidak punya kelemahan, aku beberapa kali mencoba tapi tidak berhasil. Tapi sekarang berbeda, kamu punya kelemahan, permaisurimu. Masih ada gunanya. Entah dibawa kembali oleh putri asing sebagai tawanan, atau dibawa peta oleh sang putri. Kamu, Chu Huaishi, pasti akan menjadi batu loncatan bagiku. Seumur hidup, hanya akan menjadi pecundangku. Laporkan pada dia. Ada kabar dari kediaman Raja Muda. Raja Muda kembali dengan luka parah. Sudah mengirim orang ke istana malam ini untuk memanggil tabib kerajaan. Cepat. Awasi kecaki dan Handren Regent. Segera laporkan jika ada kabar. Baik. Ini benar-benar pertolongan dari langit. Tabib Shi yang dipanggil dari istana, sudah kamu atur sebelumnya. Khawatir Nyonya Tua khawatir, kamu menyuruhnya pergi beribadah. Tepat untuk memudahkan kamu bermain sandiwara ini. Sudah sampai pada tahap ini, saatnya membuat keputusan. Kamu ini, melangkah satu langit, sudah menghitung 3 langkah, 1001 akal. Itu cuyu. Benar-benar mencari mati. Tapi aku hanya jujur padamu, tidak ada sedikit pun kepalsuan. Jeruknya manis? Lumayan. Menurutku cukup manis. Chu Huaizi, kamu benar-benar licik. Selama ini menipuku, membuatku menjadi manajermu. Rupanya kamu mengirim dirimu sendiri pulang. Wanita ini tidak tahu aturan. Nyonya, dengarkan penjelasanku. Baik, coba jelaskan. Saat itu situasinya genting. Dan cukup rumit, karena keracunan menjadi anak kecil. Sungguh sulit dipercaya. Lalu bagaimana? Banyak kesempatan, pasti ada waktu untukmu menjelaskan. Kamu selalu terlihat seperti berada di dunia ini. Tapi semua hal tidak masuk hati. Seolah semuanya tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak ingin kamu pergi. Aku ingin kamu tinggal untukku. Lalu setelah itu, aku pikir aku lebih berusaha. Kamu mencintaiku, jadi tidak tega pergi. Jika kamu masih marah, pukul aku 2 kali lagi untuk melampiaskan amarahmu. Bagaimana? Kamu istirahat dulu. Jangan pergi. Cepat berbaring lagi. Aku akan melihat obat yang sedang direbus. Setelah lukamu sembuh, kita akan menghitung ini. Baik. Terserah Nyonya. Tuanku, sudah dikonfirmasi, Pangeran Regen terluka parah. Untuk menghindari kekhawatiran Nyonya Tua, sudah mengirimnya keluar dari kediaman. Bagus, sangat bagus. Pangeran Regen terluka parah, tidak tertolong, meninggal. Hal yang sangat wajar. Tidak akan menimbulkan kecurigaan siapapun. Yang Mulia bermaksud mencari kesempatan untuk langsung membunuhnya. Tapi jangan mungkin itu. Hampir 24 jam menjaga di samping Pangeran Perwalian. Mungkin sulit untuk bertindak. Maka suruh saja seseorang mengalihkan perhatiannya. Baik. Jika tidak segera dibalut, obatnya akan tumpah. Sembuh terlalu cepat. Akan menimbulkan kecurigaan. Lebih keras, tidak apa-apa. Nona Jiang, ada yang mencari Anda di luar kediaman. Datang.
Paman Kaisar. Yang Mulia. Yang Mulia tidak perlu bersedih, Paman Kaisar juga terluka parah saat menangkap putri dari negeri asing dan akhirnya meninggal. Itu juga bisa dianggap sebagai pengorbanan untuk negara dan rakyat. Tapi tabib bilang kondisi Paman Kaisar membaik. Kenapa tiba-tiba meninggal? Yang Mulia tenang, saya akan menggantikan Paman Kaisar untuk menjaga Anda. Menjaga seluruh kerajaan, melindungi Yang Mulia. Pangeran ketiga, apa yang kamu lakukan? Apalagi, tentu saja merebut tahta. Ini pemberontakan. Pemberontakan. Tahta ini seharusnya milikku. Tapi karena ibumu adalah permaisuri, kamu yang masih kecil ini malah dinobatkan sebagai kaisar. Setiap hari tidak bisa apa-apa, hanya tahu bermain. Kamu berani. Sekarang Chu Huaiji sudah mati. Tidak akan ada lagi yang melindungimu. Serang. Baik. Lagi-lagi kamu. Pangeran ketiga, orang-orang yang kamu tempatkan di luar sudah semua dibasmi. Kamu gagal. Chuyu. Mimpi Huaiji. Kamu, bukannya. Apalagi kamu, berulang kali. Menyerang Chu Huaiji. Padahal dia tahu itu kamu, tapi masih memberi kamu kesempatan. Tidak mungkin. Kalau tidak, dengan kemampuanmu yang suka cari mati, masih bisa menyelamatkan nyawamu. Hari ini menyelamatkanmu juga untuk menghormati budi baiknya pada ayahmu. Tapi kamu benar-benar anjing. Bukan begitu, dia itu punya niat jahat. Dia yang selalu ingin jadi musuhku, itu salahnya. Orang sepertimu, sejak kecil tidak diajarin baik, cuma mikirin bumi. Berharap bumi berputar mengelilingimu, ayahmu di bawah tanah. Pasti merasa anak durhaka sepertimu, sampai mau naik ke atas buat marahmu 2 kali. Paman Kaisar, permaisurimu itu menakutkan. Kamu tidak ngerti, dia itu cuma khawatir sama aku. Pangeran ketiga melawan atasan, itu tindakan yang sangat tidak pantas. Tapi karena masih ada hubungan darah kerajaan, dia dihukum tinggal selamanya di istana pangeran. Untuk merenungkan kesalahannya, permaisuri wali kerajaan punya keberanian dan strategi, diberikan gelar Putri Yongle. Segera menikah dengan Paman Kaisar. Baik. Paman Kaisar, aku mau ikut ke kamar pengantin. Kaisar. Hari ini adalah hari terpenting Paman Kaisar, kamu main sama nenek aja. Ayo, Kaisar. Ngapain bengong? Mau nikah atau enggak? Aku cuma merasa seperti sedang bermimpi. Benar-benar dapat apa yang diinginkan. Chu Huaiji, kamu. Momen indah. Jangan sia-siakan.